menerangi angkasa, membuat malam ini indah, indah. Terangi dunia. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Ku mau menjadi terang seperti bintang, menjadi cahaya dalam kegelapan. Aku bisa menjadi bintang, aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Jangan takut, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi, ayo coba lagi. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan. Aku bisa menjadi bintang. Aku bisa menggapai impian. Aku bisa, aku bisa, aku bisa wujudkan segalanya bersama Yesus. Adik-adik, mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Let's go! Tahukah kamu ada sobatku yang bisa aku percaya? Dia tak pernah sembunyikan sesuatu daripada
kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. One, two, three, go! Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Dua Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Natal penuh kasih karunia. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya bertepuk tangan di atas kepalanya, yuk. Angkat suaramu, katakan. Natal telah tiba. Ayo bersama bersuka cita. Yesus lahir untuk kita semua. Karena Yesus sangat sayang kita. Ku mau menari-nari dan bersuka cita, sebab Yesus datang untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dan sorakan, Yesus sayang padamu. Angkat suaramu, katakan. Natal telah tiba. Ayo bersama bersuka cita. Yesus lahir untuk kita semua. Karena Yesus sangat sayang kita. Ku mau menari-nari dan bersuka cita, sebab Yesus datang untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dan sorakan, Yesus sayang padamu. Ku mau menari-nari dan bersuka cita, sebab Yesus datang untuk kita semua. Yuk tepuk tangan dan sorakan, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku. Yesus sayang kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya.
sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kakak ajak kita semuanya untuk tutup mata kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Yesus, Engkaulah juru selamatku, ampuni pelanggaranku, Kau hapuskan semua dosaku, darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, Yesus juru selamatku. Yesus, Kaulah sahabatku, kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Yesus, Engkaulah juru selamatku, ampuni pelanggaranku, Kau hapuskan semua dosaku, darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, Yesus juru selamatku. Yesus, Kaulah sahabatku, kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, Yesus juru selamatku. Yesus, Kaulah sahabatku, kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau menjadi juru selamat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik kita mau naikkan rasa syukur kita untuk pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu, Yesus juru selamatku. Yesus, Kaulah sahabatku, kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu,
di sepanjang hidupku. Haleluya, Haleluya, ku bersyukur buat kebaikanmu, kami memujimu, kami memujimu, kami menyembahmu. kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Adik-adik, jangan ada yang berdiam diri, kita mau terus menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Kau ku sembah, Kau sembah, Kau ku puji. Kau puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam namamu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenalmu, Yesus juru selamatku. Yesus kaulah sahabatku, kasih setiamu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namamu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenalmu, Yesus juru selamatku. Yesus kaulah sahabatku, kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan. Kasih setiamu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Hohoho, selamat Natal adik-adik Kids Impact. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Pastinya kita bersuka cita ya, karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Coba buat adik-adik yang hari ini ibadah bareng papa mama, adiknya atau kakaknya, boleh ya kasih pelukan dan katakan Selamat Natal. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah dan kasih Tuhan, selayaknya setiap kita harus berbagi kasih juga loh adik-adik. Berbagi kasih kepada orang tua, kepada keluarga, sesama, teman-teman kita, bahkan untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Yuk kakak ajak setiap kita, Kids Impact sejak kecil sudah berbagi kasih. Jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, sekarang Kak Jessica mau sambut bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact, baik secara online ataupun onsite. Bagi adik-adik yang baru mengikuti ibadah Kids Impact secara online, adik-adik boleh memberikan jempol di kolom live chat. Dan segera hubungi ke nomor 081 18 907 907. Sebab setiap kita rindu berkenalan lebih lagi. Dan bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara onsite, adik-adik boleh melambaikan tangannya supaya kakak-kakak di sekitar adik-adik bisa menghampiri adik-adik, sebab kita semua rindu berkenalan lebih lagi.
Ada juga loh Pastor Nita yang rindu menyapa adik-adik semua. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Yuk kita ucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman dan kakak-kakak yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Sama-sama ya, kita mengucapkan happy birthday. Hitungan ketiga kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3, happy birthday! Nanti kita akan berdoa ya buat adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Sekarang, waktunya untuk kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui online. Caranya gimana nih kakak? Adik-adik bisa minta tolong sama papa mama atau kakak adik-adik untuk bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati, bahkan yang akan kami lewati Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada di dalam hidup kami. Saat ini kami bawa teman-teman kami dan kakak-kakak kami yang berulang tahun Tuhan. Mari Engkau yang berkati mereka, Engkau yang sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biar sungguh-sungguh penyertaan dan kasih setiamu boleh tetap ada untuk teman-teman kami dan kakak-kakak kami Tuhan. Berkati Tuhan dan cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu saja. Dan kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik. Mari Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan persembahan ini agar jadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Berkati papa mama yang sudah memberikan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang papa mama kerjakan, semua Tuhan buat berhasil oleh karena Tuhan menyertai papa mama kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tenang, tidak ada yang tiduran ya adik-adik ya. Yang lagi nyemil, yang lagi makan, makanannya ditaruh dulu. Kita menghormati hadirat Tuhan, kita menghormati firman Tuhan. Oke? Duduk dengan tenang, perhatikan firman Tuhannya, dan catat rema firman Tuhannya agar setiap kita boleh jadi pelaku firman Tuhan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yang luar biasa kabarnya katakan yes. Yang luar biasa kabarnya hari ini katakan amin. Adik-adik, wah, di sini Kak Maya melihat kalian semuanya wajahnya sukacita, semua bersemangat. Kenapa ya? Ya, sangat betul sekali. Bulan ini, apalagi minggu ini, merupakan hari Natal. Hari apa adik-adik? Ya, betul sekali. Hari Natal. Hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan penyelamat bagi seluruh dunia, termasuk kehidupan kakak, kehidupan adik-adik semuanya, kehidupan papa mama, kehidupan saudara-saudara semuanya, dan seluruh kehidupan di seluruh muka bumi ini. Semua percaya? Yang percaya sekali lagi katakan dengan iman, amin. Yes, adik-adik, sekarang jangan lupa siapkan dulu apa? Ya, Alkitabnya. Karena hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Tinggalkan seluruh kegiatan yang lain dan semuanya apa? Fokus. Semuanya apa adik-adik? Yes, fokus. Fokus mendengar firman Tuhan. Ngomong-ngomong adik-adik, firman Tuhan hari ini pokok jangan dilewatkan. Kenapa? Sangat-sangat menarik. Sangat apa? Ya, menarik sekali. Maka dari itu, jangan lupa siapkan alat tulis, buku catatan, dan juga Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke, keren. Anak-anak hebat semuanya. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan yang terambil di kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat 8 sampai 20. Adik-adik semuanya coba simak one by one. Simak ayat demi ayat apa yang Tuhan katakan buat kita semua hari ini. Hari Natal. Sudah siap semuanya? Oke, simak ya adik-adik. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Adik-adik, coba bayangkan para gembala pada waktu malam menjaga kawanan domba mereka. Mereka tidur di situ adik-adik. Malam itu bicara gelap. Gelap karena tidak ada matahari. Apa yang terjadi di malam itu? Ya, ada malaikat Tuhan hadir di situ. Ayat 9 mengatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ya, siapa yang gak takut adik-adik? Malam-malam menjaga kawanan domba, lalu ada malaikat Tuhan datang. Kakak tidak bisa bayangkan pada saat itu. Tahu-tahu malaikat hadir. Lalu apa adik-adik yang terjadi? Apa? Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir bagimu juru selamat adik-adik. Ya, inilah berita sukacita, membawa sukacita yang luar biasa bagi seluruh dunia. Malaikat itu membawa kabar bahwa sang juru selamat sudah lahir. Ini yang ditunggu-tunggu adik-adik. Lalu apa katanya? Apa kata malaikat itu? Ayat 12 mengatakan, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Keren sekali adik-adik. Malaikat Tuhan datang. Adik-adik, tahu nggak? Para gembala itu tugasnya apa adik-adik? Ya, betul sekali. Siapa di sini yang tidak tahu gembala? Gembala itu tugasnya dia membawa sesuatu loh. Apa itu? Apa adik-adik? Dia membawa sebuah tongkat.
Karena dia harus menggiring dan memelihara seluruh kawanan domba-dombanya. Kalau ada yang mulai ke kanan ke kiri, dia mulai jaga pakai tongkat ini. Gembala bicara apa? Dia menjaga kawanan dombanya. Wah, sangat berbahagia adik-adik. Kalau tugasnya saja hanya memelihara dan menjaga domba, ditemui malaikat Tuhan. Aduh, satu sukacita besar adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Adik-adik sudah paham apa itu tugas gembala? Ya, lanjut. Kita akan masuk di ayat berikutnya adik-adik. Apa? Ayat 15 mengatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Betapa sukacitanya ya adik-adik saat gembala itu menerima berita dari malaikat itu. Lalu ayat 16, tanpa berpikir panjang, tanpa menunda-nunda lagi. Para gembala melakukan apa? Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf di mana? Ya, di Bethlehem. Menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi para gembala pada saat datang kepada bapak dan ibu Yusuf menjumpai sendiri bayi Yesus. Waduh, sukacita sekali ya. Lalu para gembala itu menceritakan, Pak Yusuf, Bu Maria, tadi kita ke sini itu karena kita ditemui malaikat Tuhan. Mereka menemui kita memberitakan bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, ketika para gembala melihat Yusuf, Maria dan juga bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kakak percaya kalau saat itu Ibu Maria merenungkan, aduh, berarti Allah itu dahsyat dan ajaib. Sampai dia mengutus malaikatnya untuk menemui para gembala. Sehingga para gembala bisa langsung cepat-cepat datang ke Bethlehem. Tempat di mana Yesus dilahirkan. Keren sekali adik-adik. Ayat 20, ayat terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luar biasa adik-adik? Sangat luar biasa? Yang percaya firman Tuhan hari ini katakan, amin. Haleluya. Kakak percaya kalian semuanya anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Yang menerima berkat besar, yaitu keselamatan dari surga. Dengan lahirnya Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik semua percaya? Berbahagialah adik-adik jikalau hari ini adik-adik semuanya menerima kabar terbaik, yaitu lahir Sang Juru Selamat. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca adik-adik, di dalam Lukas 2 ayat 8-20 tadi,
Waktu malaikat datang menjumpai para gembala itu merupakan hari pertama para gembala bertemu loh adik-adik. Ketika pesan disampaikan oleh malaikat kepada para gembala bahwa ada tanda buat Mesias, yaitu apa? Dibungkus kain lampin. Malaikat itu menyampaikan kabar baik untuk para gembala ini. Menunjukkan siapa Tuhan kita, yaitu Juru Selamat yang menyelamatkan umat di seluruh dunia. Kelahiran Tuhan Yesus menandakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi kita semua. Baik itu kaya, baik itu miskin, sukses atau gagal, besar, kecil, tua, muda, semuanya adik-adik. Bahkan dari semua suku bangsa, baik yang berkulit putih, berkulit hitam, semua Tuhan Yesus mengasihi. Adik-adik bisa melihat para gembala ini adik-adik menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Percaya kepada berita yang disampaikan malaikat untuk menerima kabar sukacita. Dan mereka langsung datang loh adik-adik, tanpa menunda-nunda, tanpa berpikir panjang. Karena dia hatinya apa adik-adik? Rendah hati. Menerima kabar dari malaikat. Mereka langsung datang. Karena mereka memiliki kerendahan hati. Bukan rasa atau sikap rendah diri adik-adik. Ketakutan lalu rendah diri. Bahkan ataupun mungkin sebaliknya. Para gembala ini memiliki kerendahan hati. Inilah yang membuat Tuhan memilih para gembala untuk menerima kabar sukacita dan langsung bertemu dengan Sang Raja segala raja. Adik-adik percaya Raja segala raja kita Tuhan Yesus? Amin. Yang percaya sekali lagi katakan haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Dari pelajaran ini adik-adik kita bisa belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah gembala di padang? Yang pertama adik-adik, poin yang pertama, miliki kerendahan hati. Miliki apa adik-adik? Miliki apa? Ya, benar sekali. Miliki kerendahan hati. Rendah hati artinya adik-adik menyadari betul diri kita ini terbatas dan tidak mampu adik-adik. Sehingga kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita harusnya rendah hati. Adik-adik semuanya, di sini ada anak Tuhan yang sombong. Aku loh paling pinter di kelas. Aku loh juara kelas. Aku loh setiap lomba menang. Aku loh papa mamaku kaya. Aku loh. Itu tanda kesombongan. Adik-adik coba belajar semuanya. Miliki kerendahan hati seperti para gembala. Atau mungkin di sini ada yang sombong. Ketika menerima kabar sukacita, berkat dari Tuhan, kabar tentang juru selamat lahir, biasa. Apa ada? Ya, kakak percaya di sini semuanya anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Sehingga kita semua sangat bersyukur dengan hadirnya Yesus Kristus, lahirnya Sang Juru Selamat di dunia ini. Kakak berdoa, adik-adik semuanya memiliki kerendahan hati, sehingga kita semua berkenan di hati Tuhan. Bahwa kita tidak mampu,
tanpa Tuhan. Maka dari itu hari ini, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus adik-adik, membawa sukacita besar tersendiri buat kita. Memberi kekuatan yang baru. Melihat kebesaran Tuhan ini, kita harus bersyukur. Memiliki kerendahan hati. Siapa di antara adik-adik yang mau memiliki kerendahan hati? Amin. Yes. Poin yang kedua adik-adik. Poin yang kedua yang kita pelajari hari ini. Mudah percaya pada pesan firman Tuhan. Apa adik-adik? Ya, mudah percaya pada pesan firman Tuhan. Coba semua adik-adik kasih senyum dulu dong. Kasih senyum kalau kalian mendengarkan firman Tuhan pagi ini, hari ini, mungkin malam ini, sore ini. Adik-adik tersenyum dong. Dengan kakak, adik, mamah, papa mungkin mendengarkan firman Tuhan hari ini bersama-sama. Ya, sukacita besar ada di antara kita semua. Poin yang kedua, mudah percaya pada pesan firman Tuhan. Seperti pesan yang disampaikan malaikat. Para gembala langsung loh adik-adik. Cepat dan cepat berangkat menjumpai bayi Yesus. Sudahkah adik-adik semuanya membaca firman Tuhan? Sudahkah adik-adik semuanya cepat-cepat untuk berdoa? Sudahkah di antara adik-adik semuanya cepat-cepat untuk ingin memuji Tuhan? Ya, itu yang Tuhan Yesus rindukan. Setiap mendengar firman Tuhan, adik-adik selalu cepat melakukannya tanpa menunda-nunda. Amin adik-adik? Yes, haleluya. Adik-adik, hari ini kita akan melihat bersama-sama video tentang gembala di padang. Bagaimana mereka dijumpai oleh seorang malaikat Tuhan. Adik-adik bisa lihat bersama-sama untuk menekankan kembali kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Gembala melihat bayi Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 2 ayat 8-20. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba, muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberikan tanda, mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Betlehem seperti pesan Tuhan. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu, para gembala itu tiba di rumah Pak Yusuf dan Ibu Maria. Para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Para gembala bercerita bahwa mereka diberitahu oleh malaikat. Pak Yusuf dan Ibu Maria pun merasa heran.
Kemudian, para gembala menyembah bayi Yesus. Ibu Maria menyimpan semua kejadian itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya, para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuji Allah. Haleluya! Videonya sangat luar biasa adik-adik. Ya, bersama-sama tadi kita sudah melihat video tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana malaikat itu menjumpai para gembala di padang pada saat mereka memelihara kawanan dombanya. Luar biasa ya adik-adik. Yang kalian semuanya hari ini sudah menerima firman Tuhan. Yang percaya kita semuanya mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa hari ini hari Natal. Merupakan kabar sukacita besar buat kita semua. Lahir seorang juru selamat, Yesus Kristus, di dalam hidup kita. Kita mau berdoa bersama. Kita mau datang pada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersukacita Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah lahir. Hari ini kami boleh merayakan kelahiran-Mu, yaitu hari Natal yang membawa sukacita besar bagi kami semua di seluruh dunia. Engkau lahir buat mama papa, Engkau lahir buat kakak dan adik, Engkau lahir buat saudara-saudara semuanya, Engkau lahir buat hidupku, Engkau lahir buat semua umat yang ada di seluruh dunia. Engkau lahir buat semua manusia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allahku, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal sehingga hidup kami boleh diselamatkan Tuhan. Satu berita besar, berita sukacita sehingga kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati Tuhan, supaya kami cepat tanggap untuk menerima setiap perintah-Mu, seperti para gembala. Dan kami juga boleh senantiasa Tuhan memiliki hati yang percaya. Kami mau mencari Tuhan di dalam hidup kami. Lewat doa kami, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak yang baik, yang selalu taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih buat kelahiran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, semua anak-anak yang percaya katakan, amin. Haleluya, adik-adik jangan lupa ayat hafalan hari ini ada di dalam Lukas 2 ayat 14. Apa bunyinya? Coba bisa dibuka. Lukas 2 ayat 14. Kita baca bersama-sama adik-adik. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Once again, sekali lagi kita baca. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Berita yang sangat luar biasa. Terima kasih adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact.
Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan, ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.